pertanyaan sedikit sensitif nih Mbak. Which biasanya donor sama siapa Mbak? Biasanya donor sama pacar Mbak. Calon suami. Cari kerja ya. Biasanya donornya sama pacar. Pacarnya juga donor? Iya, awalnya nggak pernah donor, tapi karena tak ajak ke sini dia jadi ikutan donor gitu. Jadi kita barengan kalau donor. Couple goals. Donor aja bareng ya. Halo, jumpa lagi sama saya Dea di Japri PMI Solo, Jagongan Penting bareng PMI. Kali ini narasumber saya sedikit berbeda ya, masih muda, cantik. Beliau ini sekretaris desa di Kadilangu, Baki, betul ya Mbak ya? Ada Mbak Anita Safitri di sini. Mbak, boleh tanya nggak sih? Kenalan dikit boleh ya? Boleh. Mbak Anita ini kesehariannya sebagai sekdes kan, sekretaris desa kan. Kira-kira gimana aja nih kesibukannya itu seperti apa? Kalau untuk sekretaris desa itu nanti mengelola anggaran yang ada di desa ya Mbak. Itu seperti pembangunan, kayak bantuan-bantuan itu nanti dari desa itu yang itu menganggarkan dari sekretaris desa gitu. Oke. Gitu ya. Tapi kan biasanya di kelurahan itu kan senior ya stafnya. Tapi Mbak Anita ini masih muda kok bisa join jadi sekretaris desa? Boleh dong cerita sedikit? Jadi awalnya itu saya itu belum lulus kuliah Mbak, tapi tiba-tiba dari orang tua, dari Mbah, saya itu disuruh melamar jadi sekretaris desa. Oke. Dan karena juga jaraknya deket ya sama rumah, apalagi saya itu cucu satu-satunya, yang kedua maksudnya, ada 2 cucu, terus saya itu dilarang kerja jauh-jauh. Oh, nggak boleh rantau. Iya, nggak boleh rantau. Terus kebetulan di desa itu ada lowongan jadi sekretaris desa, terus saya disuruh melamar seperti itu. Oh, berarti malah dari belum lulus kuliah itu sudah kerja ya jadi sekdes. Luar biasa sekali. Belum lulus sudah kerja jadi sekdes nih. Nah, ini kan masih momen Idul Fitri nih. Idul Fitrinya gimana, Mbak? Aman? Aman, lancar. Timbangan geser ke kanan nggak? Iya. Tambah gemuk. Mudik gak sih? Enggak ya? Karena keluarganya juga cuma di wilayah Sukoharjo saja. Oke. Wilayah Sukoharjo, kerjanya pun juga di Sukoharjo ya. Iya. Berarti ya keliling-keliling tempat tetangga aja nih. Iya. Oke, Mbak Anita ini kan masih muda ya. Biasanya kalau masih muda itu kan, apalagi zaman sekarang itu makanan tuh aneh-aneh gitu. Iya. Otomatis mempengaruhi kesehatan. Kalau dari Mbak Anita sendiri, apakah Mbak Anita itu tipe yang menjaga kesehatan atau tipe yang abai soal kesehatan? Kalau saya pribadi tipe orang yang menjaga kesehatan ya Mbak, karena kalau kita itu tidak menjaga sekarang, nanti kalau tua itu takutnya nanti sakit gitu. Iya, betul. Apalagi banyak kan sekarang yang sudah tua-tua malah justru sakit macam-macam. Jadi saya tuh lebih takutnya di situ, apalagi ada riwayat keluarga yang memang dia itu terlalu abai mungkin ya. Jadinya efeknya di tuanya itu seperti itu. Oke, berarti berpikirnya jangka panjang ya, bahwa memang kesehatan itu harus dijaga dari sekarang gitu kan ya. Itu investasi. Investasi betul sih, investasi paling mahal tuh emang kesehatan sih. Benar. Nah, treatment apa nih yang biasanya Mbak Anita lakukan kalau untuk menjaga kesehatan? Kalau saya itu biasanya yang paling sepele ya Mbak, itu bangun tidur pagi subuh itu saya jalan kaki pagi gitu ke pasar. Itu sudah rutin hampir 2 tahun ini mungkin ya. Kalau dulu nggak rutin. Mungkin setelah kena COVID waktu itu. Oh, sempat kena COVID ya? Iya, terus kan udah ngerasain Mbak itu efeknya. Terus saya lebih hati-hati gitu. Ternyata jalan kaki sendiri tuh punya efek sendiri buat saya gitu. Oke, kayaknya saya perlu mencontoh deh. Selama ini saya jalan kakinya dari parkiran sampai lantai 3 Mbak. Oke, itu berarti salah satu treatmentnya adalah dengan rutin jalan kaki tiap pagi ya. Walaupun itu ke pasar, berarti sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Oke. Nah, ini kan saya lihat postingannya Mbak Anita hari Rabu kemarin nih. Mbak Anita pernah donor di PMI waktu itu hari Rabu. Terus saya tertarik dengan captionnya. Dan saya pengen nanya nih, sejak kapan Mbak Anita donor di PMI Solo? Kalau untuk donornya itu sekitar September mungkin ya, karena Juli itu saya plasma. Nah, setelah plasma itu kan plasmanya di sini. Terus saya ada donor darah di instansi waktu itu. Terus saya donor di instansi.
Terus dari situ saya sudah ngerasain manfaatnya sendiri kan Mbak. Terus saya datang ke PMI Solo gitu. Jauh-jauh dari Mbaki ya, datang ke PMI Solo. Oh, dari Mbaki karena nyaman kalau di PMI Solo. Emang sih PMI Solo emang jago bikin nyaman. Terus sudah berapa kali Mbak berarti total donor darahnya? Donor darahnya sudah 6 kali. 6 kali? Iya, itu sama 6 kali. Plasma kemarin itu ya? Enggak, plasmanya sendiri, donornya 6 kali. 6 kali, luar biasa. Yang terakhir 30 April 2022 kemarin. Oke. Sensasinya gimana tuh? Enak Mbak, itu kepuasan tersendiri ya. Ternyata donor darah bisa membuat puas juga ya. Seneng gitu loh Mbak. Oke, terus alasannya apa nih Mbak? Kok pada akhirnya Mbak Anita ini memutuskan untuk rutin donor darah? Di satu sisi saya juga ingin tahu kan kondisi tubuh saya terutama. Terus setelah donor itu saya juga menerima manfaatnya. Biasanya kalau sudah rutin ya yang tak rasain itu ya Mbak, itu biasanya kakinya itu kadang kan capek gitu kan. Terus itu terus nggak gampang sakit gitu, nggak gampang pusing. Iya benar, karena emang ketika kita mau donor itu kan kita ada screening kesehatannya ya, dan itu lumayan juga untuk men-screening kesehatan kita kan. Jadi itu guys, berarti awalnya Mbak Anita ini ada keluhan di kaki. Iya, karena kelebihan berat badan. Sama dong. Efeknya di kaki Mbak. Efeknya di kaki ya. Tapi pernah nggak sih terbesit di benak Mbak Anita nih, kalau orang-orang di luar itu kan mikirnya takut donor karena mungkin jarumnya atau apalah, mereka punya ketakutan tersendiri. Tapi kalau Mbak Anita sendiri apa yang dirasakan? Apakah takut awalnya atau gimana? Awalnya takut Mbak. Takutnya itu kan sebelum donor saya itu kan lihat di internet ya. Takutnya kalau dapat surat dari PMI, nanti kalau punya riwayat atau apa gitu takut. Kalau untuk jarum enggak. Terus tapi aku memberanikan diri. Oke lah, kalau misalnya terjadi apa-apa, betul. Itu yang awalnya gitu. Ternyata lolos terus seneng jadi donor darah itu seneng. Terus ketagihan ya. Terus. Jadi kalau udah tanggalnya itu ya di aplikasi kan itu tuh. Udah pengen cepet-cepet ke PMI gitu. Terus kangen sama PMI. Berarti sebenarnya tidak takut dengan jarum atau dengan apa ya, karena sebenarnya rasa sakit itu kan sifatnya relatif. Mungkin ada yang bilang sakit, ada yang bilang tidak, tapi sebenarnya enggak kan, enggak sakit kan? Enggak sakit sama sekali. Enggak sakit sama sekali. Nah, selain manfaat bahwa badan jadi lebih fresh tadi, kakinya Mbak Anita juga ininya lebih sehat ya, kondisinya lebih sehat. Manfaat apa lagi yang bisa dirasakan? Kalau saya itu mikirnya di menurunkan berat badan. Kan itu saya juga baca-baca. Jadi ini dijadikan treatment untuk menurunkan berat badan. Menurunkan berat badan, terus mendeteksi penyakit serius gitu. Terus itu aja sih Mbak, lebih seneng gitu. Iya, tapi menurunkan berat badan jangan sering-sering ya. Kan ini jaraknya 2 bulan sekali, entar jangan seminggu sekali donor biar berat badannya turun cepat. Nah, tadi saya sudah menyampaikan dan kalau Mbak Anita tuh donor itu sekalian untuk men-screening kesehatannya. Nah, sedangkan syarat donor sendiri kan ada banyak nih. Salah satunya adalah HB untuk perempuan itu kan di atas 2,5. Nah, pernah nggak sih Mbak HB-nya itu tertolak dengan alasan HB gitu? Pernah. Itu donor yang kelima. Iya, itu ditolak hampir 3 kali kalau nggak salah. Oh, berarti coba lagi gitu ya? Coba lagi gitu. Dan ternyata yang keempat kalau nggak salah itu sudah bisa donor gitu. Rasanya nyesek nggak sih? Nyesek ya. Sakit Mbak, kayak hampir nyerah gitu. Apalagi kalau udah sering donor biasanya diterima, tiba-tiba ditolak. Rasanya emang sakit sih ya. Itulah rasanya ditolak. Cie udah pernah rasanya ditolak. Nah, setelah tertolak nih pada waktu donor kelima ya, ini kan sudah ke-6 berarti. Ada nggak sih ritual-ritual khusus misalnya sebelum donor jaga pola makan atau seperti apa, ada nggak? Iya. Sebelum donor itu saya tidurnya lebih cepat Mbak biasanya. Biasanya begadang. Iya, biasanya jam 10, jam 11 gitu baru tidur. Terus ini jam 8 udah tidur. Demi biar gak tertolak donor ya. Dan
saya menjadwalkan ketika setelah ditolak itu saya punya rencana kalau ditolak donornya pagi setelah bangun tidur. Ya. Biar fresh gitu biar ya. Fresh, iya. Oke. Nah, itu bisa jadi salah satu ritual nih, salah satu trik ya biar nggak ketolak HB-nya nih. Iya, Mbak, benar sekali. Tadi Mbak Anita kan sudah menyampaikan bahwa donornya takut kalau dapat surat dari PMI. Nah, dapat surat cinta dari PMI itu adalah kalau terindikasi 4 parameter penyakit ya, hepatitis B, C, sifilis dan HIV. Nah, di luar sana tuh banyak sih orang-orang yang seperti Mbak Anita, maksudnya takut mendapatkan surat cinta. Menurut Mbak Anita gimana nih? Kalau menurut saya mending memberanikan diri, Mbak, itu. Nanti kalau misalnya dapat surat cinta pun kan kita juga bisa mencegah dari awal gitu. Betul. Karena kan takutnya itu efeknya di keluarga kita sendiri, teman-teman, kerabat, saudara gitu. Iya. Jadi aku lebih suka memberanikan diri ya daripada lebih baik tahu sekarang ya daripada setelah ada efeknya yang berkepanjangan itu nanti. Betul. Berarti intinya nggak usah khawatir kalau dapat surat cinta ya. Justru itu bisa jadi early alert lah ya buat teman-teman semua. Iya. Oke, jangan ragu lah donor di PMI Solo. Masa dapat surat takut? Ya kan? Dapat surat cinta. Dapat surat cinta. Nah, seperti yang Mbak Anita ketahui ya, Mbak Anita kan sudah pernah donor di dalam gedung PMI Solo. Fasilitasnya juga luar biasa. Menurut Mbak Anita sendiri gimana dengan fasilitas yang diberikan kepada pendonor? Fasilitasnya sangat luar biasa ya, Mbak. Menurut saya bintang 5 lah kalau bintang 5. Karena mbak-mbaknya, mas-masnya itu ramah-ramah, terus diajak ngobrol juga enak gitu. Dokternya juga apalagi. Gitulah, pokoknya luar biasa. Dicoba aja. Dicoba aja. Di bawah kan ada es krim nih. Iya, ada es krim. Sekali donor ambil berapa? Ayo. Ambilnya 3, Mbak. Sama minum Milo. Buat recharge energi ya. Iya, benar. Nah, tadi kan Mbak Anita ini rumahnya di Sukoharjo, di Kadilang, Mbaki sana kan. Jarak ke sini kan otomatis jauh banget nih. Iya. Apa yang membuat Mbak Anita tuh termotivasi buat ya pokoknya donornya harus di PMI Solo gitu? Nggak tahu ya, Mbak. Dari awal itu pokoknya saya nyaman di sini. Nyaman. Kalau sudah jadwalnya pokoknya maunya ke sini gitu. Tapi pernah nggak sih coba donor di bis donor gitu? Nggak pernah. Atau donor waktu mobile unit kita di luar di mall atau di instansi gitu pernah nggak? Nggak. Waktu itu sekali yang awal tadi di kantor. Oh, di kantor. Iya. Oke. Terus selanjutnya di PMI. Selanjutnya di PMI. Iya, di PMI. Karena sudah nyaman di PMI. PMI bisa bikin nyaman sih. Ini yang pertanyaan sedikit sensitif nih, Mbak. Which biasanya donor sama siapa, Mbak? Biasanya donor sama pacar, Mbak. Calon suami. Cari kerja ya. Biasanya donornya sama pacar. Pacarnya juga donor. Iya, awalnya nggak pernah donor, tapi karena tak ajak ke sini dia jadi ikutan donor gitu. Jadi kita barengan kalau donor. Couple goals. Donor aja bareng. Wah, luar biasa nih, perlu dicontoh sama pasangan-pasangan lain nih kayaknya nih. Iya, mumpung masih muda. Masih muda nih, donor sama Ayang. Iya. Habis itu Ayah sama Ayang. Nah, terus kan PM ini waktu puasa kemarin atau beberapa event sebelumnya kan kalau donor nih ada gift-nya nih. Ya kan, Mbak Anita pernah dapat gift nggak? Nggak pernah. Aduh. Jadi waktu habis donor terus giftnya baru keluar gitu. Ya coba lagi ya, ada belum beruntung nih. Berarti kalau misalkan nggak ada gift pun, apakah Mbak Anita juga tetap mau mendonorkan darahnya? Tetap mau ya. Mau pasti itu. Oke. Karena nggak dapat gift aja nggak apa-apa ya, apalagi dapat gift kan makin semangat pokoknya dong. Buat diri saya sendiri lah pokoknya manfaatnya itu. Ya, intinya sih hal-hal kecil itu dimulai dari diri sendiri ya, termasuk menjaga kesehatan. Dan tadi sudah disampaikan Mbak Anita bahwa donor darah itu ternyata efeknya luar biasa. Iya, benar sekali Mbak itu, Mbak. Bener sih Mbak, terlihat awet muda. Terlihat seperti masih 25 tahun. Pokoknya semangat. Oke, boleh dong Mbak ajakan donor untuk teman-teman atau mungkin orang-orang lain yang di luar sana. Buat teman-teman di luar sana, jangan takut donor. Pokoknya itu manfaatnya buat diri kita sendiri terutama. Apalagi kita itu bisa memberikan manfaat buat orang lain yang membutuhkan
darah kita. Jadi jangan takut, yang merasa sehat jasmani maupun rohani datang langsung ke PMI Solo. Keren pokoknya. Keren pokoknya, fasilitasnya luar biasa. Dapat es krim. Itu yang paling dicari sih. Mochi es krimnya. Yang mochi, tolong nanti yang mochi stokin gue yakin ya. Oke, nah itu tadi sudah disampaikan sama Mbak Anita tentang pengalamannya beliau donor darah. Padahal rumahnya jauh loh, tapi bela-belain sampai ke sini. Jaraknya berapa sih Mbak? Sekitar berapa jam kalau ke sini? Enggak jam sih Mbak. Enggak jam ya? Setengah jam paling. Setengah jam. Iya. Berarti jam dong Mbak? Kan setengah jam. Oh iya, setengah jam. Setengah jam. Iya. Setengah jam buat Sekitar setengah jam perjalanan. ya. Kalau nggak macet juga cepet. Oke, setengah jam. Iya, cepet. Bela-belain demi donor ke PMI Solo, dapat es krim mochi. Asik pokoknya. Asik pokoknya. Nah, kalau penasaran rasanya donor, langsung donor aja Iya, ya. Terus efeknya bener. apa yang dirasakan dalam tubuh juga langsung donor aja di PMI Solo. Biar tetap cantik. Iya, biar tetap cantik. Oh, ternyata rahasianya Mbak Anita biar tetap cantik tuh donor Darah. Iya, sugesti itu Mbak. Sugesti. Nah, jadi kelihatan lebih fresh gitu ya, Iya. lebih terlihat awet muda. Nah, ini buat yang pengen awet muda, yuk donor darah. Oke Mbak, ini kalau dilanjut terus podcastnya kayaknya sampai maghrib. Jadi cukup sekian aja podcast hari ini ya. Luar biasa sekali pengalamannya dari Mbak Anita. Pokoknya cobain aja donor darah PMI Solo. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Dadah.